Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ru'yah nabawiyah fi syahri maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hari ke-15. Ini mimpi Nabi ini saya nukil dari kitab Salwatul Anfas karangan Al-Muhaddits Al-Imam Al-Musnid Sayyidi Abu Abdullah Muhammad bin Ja'far bin Idris Al-Qattani, juz 2 halaman 217. Ini ada cerita yang sangat-sangat unik tentang Sayyidi As-Siddiq. Kalau harokatnya di sini Al-Filali, wafat tahun 1271 Hijriah. Kenapa ini saya nukil? Memang unik ini. Jadi ada satu orang soleh karena ummiyan, artinya beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Tapi anehnya kana yahfadhu dalailal khairat an dhahri qalbin. Beliau hafal dalailul khairat, sehingga menjadi tanda tanya besar di orang-orang yang mengenal beliau. Dari mana Sayyidi Siddiq ini bisa hafal dalail, padahal beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ummi. Apa yang terjadi? Ternyata Allah, ini luar biasa ya. Hafadhahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manaman. Jadi beliau ditalkin oleh Nabi Muhammad di dalam mimpinya, lembar per lembar itu kitab dalail. Otomatis mimpi Nabi yang terjadi di tidur beliau itu tidak satu kali, ya. Malah di sini dibilang wa kana yahfadhu dalail al-khairat an dhahri qalbin wa yudhkaru anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam allamahu iyyahu manaman kana yaqifu alaihi fayuallimuhu salatan minhu fayastayqidhu fayajidu nafsahu qad hafidhaha thumma yaqifu alaihi fayuallimuhu salatan ukhra wa hakadha. Jadi bukan per lembar ya, per sholawat malah. Jadi ditalkin oleh Nabi Muhammad satu sholawat, bangun hafal. Besoknya satu sholawat lagi, bangun hafal. Terus sampai selesai seluruh sholawat yang ada di Dalailul Khairat. Ini cerita sudah saya ceritakan tapi tidak lengkap ya di Ta'lim Ramadan kalau nggak salah. Jadi ini mirip kejadian Sayyidi Syekh Muhammad Miskin yang orang Afrika apa Maroko itu. Kalau beliau dari awal hadis sampai akhir hadis Sahihul Bukhari diajari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manaman sampai selesai. Nah, kalau ini dalail. Jadi kalau kita mau merenung apa yang ada di sana itu, wallahu a'lamu bima hunalik kalau bahasa kitabnya. Entah apa yang ada di sana, apa yang ada di Dalailul Khairat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ridha kalau salah satu umatnya yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, untuk orang itu ya, jelas bukan untuk semua umat ya. Untuk beliau tidak membaca Dalailul Khairat sampai diajari manaman, solawat per solawat sampai selesai.
Ini satu bukti lagi tentang keluar biasaan kitab Dalailul Khairat. Dan jelas pasti akan membangkitkan himmah para pecinta Dalailul Khairat untuk lebih semangat lagi di dalam mendawamkan dalail, lebih semangat lagi di dalam menyebarkan kitab Dalailul Khairat, lebih semangat lagi di dalam mencetak. Jadi dalail itu kita perlu membaca, mengijazahkan, menyebarkan, menganjurkan orang membaca, juga perlu mencetak. Kita cetak lebih banyak lagi Dalailul Khairat, kita sebar luaskan. Tidak tanggung-tanggung lagi nih. Penyemangat kita adalah Nabi besar Muhammad SAW. Bagi yang ragu cerita saya tadi, boleh itu cek di kitab yang sudah saya sebutkan halamannya tadi ya, 217. Ini Sayyidi Syarif Al-Muhaddits Al-Musnad Abu Abdullah Muhammad bin Ja'far Al-Qahtani ini hidup di zaman Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Ahmad bin Hasan Attas, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di abad-abad beliau itu. Dan ada cerita pertemuan beliau dengan Habib Ahmad bin Hasan di mana saya baca, Tadhkirun Nas. Di Tadhkirun Nas ada cerita pertemuan waktu Habib Ahmad bin Hasan Attas di Makkah. Datang ulama-ulama Makkah, di antaranya ini beliau. Beliau mukim lama di Makkah ini. Aslinya orang Fas, Afrika. Min kubaril muhaddithin. Dan sanad al-imamain fil hadis banyak tersambung ke beliau. Selain ke Sayyidi Abdul Hayy Al-Qahtani juga tersambung ke sini nih. Sayyidi Muhammad bin Ja'far Al-Qahtani. Juga sanad-sanad ulama una. Sayyid Muhammad Maliki dan lain-lain bisa Anda lihat di kitab-kitab Sayyid Muhammad, di kitab-kitab sanadul hadis. Pasti muncul ini nama ini. Nama pengarangnya ini ya, Sayyidi Muhammad bin Ja'far Al-Qahtani. Artinya maksud saya, kalau orang sekali Sayyid Muhammad bin Ja'far Al-Qahtani menukil riwayat ini, berarti kita boleh percaya karena pembawa ceritanya thiqah, orang yang bisa dipercaya. Allah yanfa'una wa iyyakum min barakati sahibil kitab wa min barakati sahibil waqi'ah. Sayyidi siapa namanya tadi? Siddiq Al-Filali. من بركات صاحب دلائل الخيرات ومن بركات كل نبي ورسول وملك وولي وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.